Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Tantina selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Manajemen Resiko ini. Di sini kami dari kelompok E ingin mempresentasikan mengenai bab 1 dan bab 2, yaitu bab 1 sebagai pertama yaitu tinjauan tata kelola latar belakang prinsip, manfaat, dan praktik di Indonesia. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama saya yaitu Marta Oliborung Manurung dengan NPM Mahir 203. Yang selanjutnya ada Leonita Agustin dengan NPM Mahir 135. Ada Rizky Amalia dengan NPM Mahir 161. Serta ada Fatona Nur dengan NPM Mahir 225. Pertama-tama di sini kita akan memasuki pada bagian latar belakang terlebih dahulu, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola. Tata kelola korporat atau corporate governance itu sendiri didasarkan pada teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik sumber daya dan agen atau pengelola sumber daya itu sendiri. Nah, di sini agen itu memiliki lebih banyak informasi dibanding prinsipal, di mana di sini menyebabkan asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan, di mana agen ini dapat bertindak demi keuntungan dirinya sendiri, serta dapat juga untuk merugikan prinsipal itu sendiri. Nah, konflik ini sering terjadi dalam berbagai hubungan, seperti antara pemegang saham dan manajemen, ataupun kreditur dan manajemen, serta pemerintah atau masyarakat sendiri dengan manajemen. Nah, dalam beberapa kasus menyebabkan kegagalan perusahaan, seperti salah satunya itu ada perusahaan Enron di WorldCom dan Bank Century, di mana di sini tata kelola korporat bertujuan untuk mengurangi konflik ini melalui mekanisme yang ada, yaitu mekanisme pengawasan agar perusahaan yang ada lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam beberapa contoh konflik yang ada. Di sini pertama ada konflik antara pemegang saham dan manajer, di mana di sini ada perilaku yang mementingkan diri sendiri atau self interest ya, yang dimana di sini manajer ataupun agen dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan pemegang saham ataupun yang sering disebut prinsipal. Nah, konflik antara manajer dan pemegang saham ini bisa disebabkan karena perilaku self interest yang dapat terbentuk dari dua hal. Yang pertama itu bisa dari konsumsi penghasilan tambahan yang berlebihan atau disebut perquisites, di mana dalam bentuk manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Nah, di sini manfaat langsung itu bisa kita katakan contohnya itu ada penggunaan mobil perusahaan yang terlalu mewah, serta pengeluaran-pengeluaran boros atau yang tidak perlu. Nah, sedangkan contoh manfaat tidak langsungnya itu bisa kita lihat dari penggunaan ruangan kantor yang terlalu mewah. Nah, yang kedua ini bisa terbentuk dari manajer yang melakukan shirking atau lalai, di mana di sini manajer tidak bekerja dengan upaya terbaik mereka. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh konflik kedua, yaitu konflik antara kreditur dan pemegang saham. Nah, ketika membahas konflik satu ini antara kreditur dan pemegang saham, manajer biasanya mengadakan kontrak peminjaman dana dari kreditur. Nah, Smith dan Warner, salah satu tokoh di bidang ekonomi, menyatakan bahwa konflik antara kreditur dan pemegang saham dapat menimbulkan 4 cara transfer yang mereka miliki, yaitu transfer kesejahteraan dari kreditur sebagai pemegang saham, yaitu ada 4, yaitu ada pembayaran dividen yang berlebihan, substitusi aset under reinvestment, dan claim dilution. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai pembayaran dividen yang berlebihan itu. Pembayaran dividen yang berlebihan ini dapat menyebabkan transfer kekayaan yang signifikan dari kreditur kepada pemegang saham. Nah, pembayaran yang berlebih ini akan mengakibatkan berkurangnya aset yang tersedia bagi kreditur itu untuk melunasi utang kepada perusahaan yang dia pinjamkan. Yang kedua itu ada substitusi aset. Substitusi aset itu sering terjadi ketika perusahaan menukarkan investasi mereka dari aset beresiko rendah menjadi investasi pada aset beresiko tinggi. Yang ketiga itu ada under investment, yang dimana di sini ialah merupakan ini sering terjadi ya ketika perusahaan itu menolak untuk melakukan investasi pada suatu proyek di suatu perusahaan dengan nilai neto sekarang atau net present value atau sering disebut NPV yang lebih positif. Yang keempat tadi saya bilang claim dilution. Claim dilution ini apa sih? Claim dilution ini terjadi pada saat perusahaan melakukan penerbitan utang baru dengan tingkat senioritas yang sama atau lebih tinggi dari utang yang dimiliki sekarang untuk mengurangi klaim yang berasal dari kreditur yang ada saat ini atau sering disebut existing debt holders, dan meningkatkan nilai ekuitas per lembar untuk pemegang saham sesuai dengan nilai wajar yang berlaku. Nah, konflik selanjutnya itu ada konflik antara pemegang saham pengendali dan non pengendali. Nah, di sini dalam konflik ini antara pemegang saham pengendali dan non pengendali,
pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham minoritas atau non-pengendali. Nah, tindakan ini sering disebut dengan ekspropriasi. Selanjutnya yaitu ada konflik antara pemangku kepentingan dari pemegang saham atau manajer. Nah, di sini akan dibagi menjadi dua jenis konflik. Yang pertama ada konflik antara pemegang saham dan karyawan. Yang kedua contohnya itu ada konflik antara pemegang saham dan masyarakat lokal. Nah, balik ke awal tadi saya sempat menyinggung mengenai topik utama yaitu konflik antara kepentingan prinsipal dan agen. Nah, apa sih penyebab terjadinya konflik tersebut? Apa faktor-faktor yang memengaruhinya? Yang pertama itu adalah perilaku mendahulukan kepentingan pribadi atau self-interest dari agen. Yang kedua, itu ada informasi yang dimiliki oleh prinsipal relatif lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang dimiliki agen. Dan yang ketiga itu ada lemahnya pengawasan terhadap agen itu sendiri sehingga memicu terjadinya konflik kepentingan antara mereka berdua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan prinsip-prinsip tata kelola menurut G20 atau OECD. Nah, prinsip-prinsip ini Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) itu banyak dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat internasional dalam pengembangan corporate governance. Yang pertama, prinsip pertama itu ada kerangka dasar corporate governance yang aktif. Nah, kerangka corporate governance itu harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan mendukung terciptanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Nah, prinsip ini itu menjelaskan bahwa kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan yang diperlukan itu menciptakan tata kelola korporat yang efektif. Selanjutnya ada hak-hak pelakon yang adil terhadap pemegang saham dan peran kunci kepemilikan saham. Prinsip ini itu menyatakan bahwa kerangka tata kelola harus melindungi dan memfasilitasi pelaksana hak-hak pemegang saham dan menjamin perlakuan yang adil untuk seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham dan non-pengendali dan asing. Prinsip ini diperlukan untuk mengatasi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan serta antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali. Selanjutnya ada prinsip 3, yakni investor, institusi, pasar modal, dan perantara lainnya. Prinsip itu menyatakan kerangka tata kelola korporat itu seharusnya dapat menyediakan insentif yang tepat bagi semua pihak dan rantai investasi serta mendorong pasar modal berfungsi sedemikian rupa agar berkontribusi terhadap penegakan good corporate governance. Selanjutnya ada prinsip keempat. Prinsip keempat ini peranan pemangku kepentingan dalam corporate governance. Secara umum prinsip ini menyatakan kerangka corporate governance itu mengakui hak pemangku kepentingan yang diatur dalam perundang-undangan atau perjanjian dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat. Jadi prinsip tadi itu menyatakan dijelaskan para pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, kreditur, pemasok itu memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Prinsip kelima itu adalah keterbukaan dan transparatif. Sesuai nama prinsipnya itu berarti corporate governance itu harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal material yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk dalam keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola korporat. Yang terakhir itu ada prinsip tanggung jawab dewan. Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola korporat harus memastikan adanya pengarahan strategis dan pengawasan yang efektif terhadap direksi oleh dewan komisaris, serta adanya akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Jadi prinsip itu mendasarkan kalau misalnya perlu ada pengawasan dan pengarahan strategis terhadap manajemen oleh suatu dewan pengawas untuk mengurangi kemungkinan manajemen melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam pedoman umum governansi korporat Indonesia. Yakni yang pertama ada kelompok. Prinsip pertama itu prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governance korporat. Jadi yang pertama itu ada prinsip pertama itu tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Nah, tanggung jawab mereka itu untuk menciptakan direksi itu harus menjalankan peran mereka dan tanggung jawabnya untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham. Selanjutnya, prinsip kedua itu komposisi dan remunerasi direksi dan dewan komisaris. Masing-masing organ pengawasan yang ditetapkan terdiri atas pada direktur dan komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan direksi dan peran pengawasan dewan komisaris. Selanjutnya ada prinsip ketiga itu hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris. Hubungan ini kalau misalnya hubungan antara direksi dan dewan komisaris itu harus bisa membuat perusahaan lebih untuk kepentingan perusahaan. Jadinya direksi dan dewan komisaris memiliki hubungan kerja erat, terbuka, konstruksi, profesional, dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi. Selanjutnya ada kelompok prinsip kedua, itu prinsip-prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan dewan direksi dan komisaris. Nah, ini prinsip keempat itu perilaku etis. Jadi korporasi itu harus memiliki komitmen bertindak secara etis dan bertanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai budaya organisasi yang bisa menguntungkan dan mencapai tujuan organisasi. Lalu prinsip kelima itu manajemen risiko, pengendali intern, dan kepatuhan. Dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif, itu dapat mendukung sasaran, pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat yang menjalankan bisnis secara berintegritas. Lalu selanjutnya ada prinsip keenam, itu pengungkapan dan transparansi. Sesuai namanya, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi. Itu korporasi diungkapkan. Lalu selanjutnya ada kelompok prinsip 3, itu prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksana governansi dan governansi korporat. Prinsip ketujuh, lanjutannya itu hak-hak pemegang saham. Korporasi itu melindungi dan memfasilitasi pelaksana hak-hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk saham yang minoritas. Lalu prinsip terakhir, prinsip ke-8 itu hak-hak pemangku kepentingan. Korporasi itu mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerjasama aktif pemangku kepentingan untuk menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha secara finansial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tata kelola bagi perusahaan dan pembangunan. Nah, jadi itu terdapat beberapa manfaat yang akan dinikmati oleh perusahaan dan juga pembangunan dari tata kelola. Nah, manfaat ini tuh ada 6. Yang pertama yakni menghasilkan sistem keuangan yang baik. Lalu yang kedua yakni meningkatkan akses pendanaan dari investor eksternal. Nah, yang ketiga yakni meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang keempat yakni menurunkan resiko krisis keuangan. Lalu yang kelima yakni meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Nah, lalu yang keenam, yang terakhir, yakni menghasilkan sistem keuangan yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan struktur tata kelola di Indonesia. Nah, yang pertama yakni mengenai perbandingan struktur satu dewan dan dua dewan. Nah, jadi itu kita harus tahu apa sih struktur satu dewan dan juga struktur dua dewan itu. Nah, yang pertama yakni sistem satu dewan. Jadi, sistem satu dewan itu terdapat satu Board of Direction atau BOD yang terdiri atas direktur eksekutif dan juga direktur non-eksekutif. Nah, sedangkan sistem dua dewan itu terdiri atas dua dewan, seperti namanya tadi kan. Nah, jadi itu terdiri atas dewan pengawas atau supervisory board, atau di Indonesia itu biasa dikenal sebagai dewan komisaris, dan juga dewan pelaksana atau executive board, atau biasa di Indonesia itu dikenal sebagai dewan direktur atau direksi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ korporat yang terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, dan juga direksi. Nah, yang sebelumnya kan sudah sempat disinggung tuh mengenai Dewan Komisaris dan juga direksi. Jadi di sini kita akan mengetahui apa sih Dewan Komisaris dan juga direksi serta RUPS itu. Nah, jadi RUPS itu adalah organ tertinggi perseroan yang memiliki wewenang di luar direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar. Nah, sedangkan direksi itu berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Nah, sedangkan Dewan Komisaris itu bertugas melakukan pengawasan umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Nah, yang terakhir dalam tinjauan struktur tata kelola di Indonesia ini, kita akan membahas mengenai hubungan antar organ menurut UU PT. Nah, jadi hubungan antar organ dalam UU PT itu menggambarkan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Nah, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham itu berwenang mengambil keputusan secara strategis tanpa mengintervensi tugas direksi dan juga Dewan Komisaris, tetapi bisa mengganti atau memberhentikan anggota. Nah, sedangkan Dewan Komisaris itu mengawasi dan juga memberikan nasihat kepada direksi tanpa terlibat dalam keputusan operasional. Nah, sedangkan direksi itu bertanggung jawab mengelola perusahaan secara kolegial dengan tugas yang dibagi sesuai dengan wewenang masing-masing, namun tetap bertanggung jawab bersama. Aku akan menjelaskan tentang tinjauan regulasi dan pedoman tata kelola di Indonesia. Jadi pada awal tahun 2014, Roadmap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia itu diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana tujuannya untuk menyusun tonggak tata kelola emiten dan perusahaan publik, lalu untuk memperbaiki regulasi dan praktik tata kelola emiten dan perusahaan publik secara komprehensif. Selain itu, roadmap ini juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi adanya masalah dan memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperbaiki tata kelola mereka yang ada di Indonesia. Lalu di tahun 1999, pemerintah itu membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG untuk merekomendasikan adanya prinsip-prinsip GSG nasional. Dalam tinjauan regulasi ini itu ada beberapa hal yang dibahas, yaitu tentang Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, lalu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lalu ada Peraturan Umum Bank Umum dan Bank Kredit Rakyat, lalu ada PO untuk investor institusi dan Peraturan Umum untuk BUMN. Nah, ada juga inisiatif tata kelola lainnya yang diatur dalam OJK 2014 di poin 6 hingga 7, di mana yang pertama ada Annual Report Award atau ARA, lalu ada 2 Capital Market Awards, yang ketiga ada EECD Corporate Governance Award, dan yang keempat EECD Award Most Choice Award. Nah, yang terakhir adalah instrumen penilaian dan bukti empiris, di mana yang pertama itu ada CG Watch dengan 2 survei, yaitu CLSA dan ACGA. Lalu yang kedua ada ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACG Scorecard. Nah, perkembangan dari implementasi tata kelola korporat di Indonesia di tahun 2015 hingga 2019 ini cenderung naik, walaupun masih berada di bawah negara-negara tetangga yang ada di ASEAN. Tapi untuk perkembangan implementasi tata kelola korporat di ASEAN sendiri itu sudah baik dan selalu memberikan perkembangan dan berita yang menggembirakan dengan pertumbuhannya sekitar 2 digit di tiap tahun di masing-masing negara, di mana dalam ASEAN ini ada 6 negara. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kali ini kita akan membahas mengenai struktur kepemilikan dan faktor penentu tata kelola korporat. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang mengenai materi kali ini, di mana di sini kita akan membahas mengenai perbedaan tingkat penetapan tata kelola korporat berdasarkan struktur kepemilikan perusahaan, di mana di sini akan ditegaskan bahwa tidak ada satu model yang cocok untuk semua atau disebut dengan one size does not fit all, di mana di sini resiko pengambil alihan aset dalam struktur kepemilikan tertentu akan menekankan pentingnya transparansi kepada publik, atau nyata ya, dia transparan. Dimana selain itu akan dibahas juga struktur kepemilikan perusahaan terbuka di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi praktik tata kelola berdasarkan studi empiris. Pada bagian pertama kita masuk mengenai struktur kepemilikan piramida atau resiko eksplorasi dan juga kinerja. Nah, struktur kepemilikan piramida ini memberikan keuntungan bagi pemegang saham pengendali dengan memperkuat kendali mereka atas perusahaan tanpa harus
memiliki kepemilikan yang cukup besar. Nah, namun di sini ada kurangnya ya, model ini juga meningkatkan resiko ekspropriasi yang dapat merugikan pemegang saham minoritas atau non-pengendali dan menghambat kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, transparansi itu cukup diperlukan ya, transparansi kepemilikan dan penerapan tata kelola yang baik menjadi krusial untuk mengurangi dampak negatif dari struktur kepemilikan piramida yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur modal pengungkapan struktur kepemilikan. Jadi struktur modal atau pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu itu mempunyai pengendalian adanya struktur piramida, cross sharing, tapi struktur ini sudah dilarang oleh perseroan terbatas, serta saham dengan hak suara terbatas dapat mengurangi kemampuan pemegang saham minoritas untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, struktur dan modal perjanjian saham itu perlu diungkapkan. Nah, ini bentuk adalah contoh model struktur kepemilikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kepemilikan perusahaan terbuka di Indonesia. Nah, di samping itu merupakan tabel mengenai persentase kepemilikan. Nah, jadi secara umum struktur kepemilikan perusahaan terbuka di Indonesia itu sangat terkonsentrasi. Nah, rata-rata kepemilikan pemegang saham terbesar itu mencapai hampir 50%, sedangkan rata-rata kepemilikan oleh publik itu hanya 34%. Nah, jadi tabel di samping itu menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan PSL2 hingga PSL5 itu relatif kecil dibandingkan dengan kepemilikan pemegang saham terbesar. Kedua ini saya akan membahas mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan faktor-faktor lainnya terhadap praktik tata kelola. Jadi semakin besar kemungkinan kerugian yang terjadi karena masalah keadilan seperti ekspropriasi, maka semakin banyak juga dan canggih mekanisme tata kelola yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ekspropriasi tersebut. Namun, penerapan tata kelola yang semakin canggih akan menimbulkan biaya yang semakin tinggi juga. Jika kenaikan biaya akibat penerapan tata kelola ini ternyata lebih tinggi dan manfaat yang diperoleh dari berkurangnya masalah keadilan, maka perusahaan tidak akan menerapkan tata kelola yang canggih tersebut. Nah, pengaruh struktur kepemilikan juga sangat berpengaruh pada tata kelola perusahaan yang ada, seperti kepemilikan dari negara, industri, dan perusahaan, di mana faktor-faktor yang berpengaruh pada tata kelola ini melihat dari struktur kepemilikan, seperti hak arus, selisih antara hak kendali dan hak arus kas, lalu ada keberadaan beberapa pemegang saham besar, identitas pemegang saham pengendali. Nah, faktor lainnya itu seperti besarnya perusahaan, kinerja keuangan, potensi pertumbuhan, intensitas aset berwujud, dan saham terdaftar pada lebih dari satu bursa efek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.